Assalamualaikum dan selamat siang. Saya Dendra Hilal Ma'ruf, mahasiswa program studi Teknik Rekayasa Internet, Politeknik Amamapare Timika. Dalam rangka memenuhi pemberian ujian tengah semester mata kuliah praktek konsep pemrograman oleh Pak Syawal Aprian, STMT, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai website HTML dan CSS yang telah saya kerjakan. Berikut adalah secara singkat preview mengenai website pengerjaan saya. Page pertama dari website HTML dan CSS yang telah kita saksikan bersama tadi adalah page home. Page home ini dimulai dengan tag doctype yang bertujuan untuk memberitahu atau mengatakan kepada browser bahwa versi dokumen HTML yang sedang dijalankan adalah HTML5. Kemudian berada di bawah tag doctype adalah tag HTML yang mempresentasikan sebagai pembuka dan penutup dokumen HTML dengan beberapa tag dan value tambahan seperti meta dan lain-lain yang merupakan bagian dari shortcut yang saya gunakan, yaitu tanda seru, kemudian enter. Selanjutnya adalah tag head, mempresentasikan beberapa bagian metadata dari dokumen tersebut. Di dalam tag head terdapat tag title yang berfungsi untuk memberikan judul atau nama dari suatu dokumen HTML. Kemudian dilanjutkan di bawahnya, yaitu dua tag link yang digunakan untuk memanggil atau menghubungkan dokumen HTML dengan sumber daya lainnya. Seperti contoh pada dokumen HTML saya, link pertama adalah style sheet dengan href stylesheet.css yang saya gunakan untuk memanggil file CSS agar bisa terhubung dengan dokumen HTML ini, dan kemudian link yang di bawah adalah icon yang berisi image atau gambar yang saya gunakan untuk memberikan sebuah logo yang berada pada sebelah title. Kita berlanjut pada tag selanjutnya adalah tag body. Tag body sendiri dapat kita katakan sebagai elemen yang mempresentasikan atau berisi dari konten-konten dalam suatu dokumen HTML. Kemudian ada tag section. Tag section sendiri dalam pandangan saya, secara personal saya gunakan tag section untuk membagi beberapa bagian dari dokumen HTML tersebut dalam kategori cakupan yang lebih luas. Selanjutnya ada tag nav, sesuai dengan namanya. Nav berarti navigasi atau navigation, yang digunakan untuk membuat atau sebagai tempat dari navigasi yang akan dibuat dalam suatu website. Kemudian selanjutnya ada tag UL. UL atau unordered list merupakan tag elemen yang mempresentasikan list dari beberapa item atau nama yang kemudian dapat dipanggil menggunakan tag LI. Di dalam tag LI ini sendiri terdapat tag A yang digunakan untuk memanggil link dengan memiliki href sebagai atributnya. Kita berlanjut pada tag section yang selanjutnya. Tag section yang selanjutnya berisi atas tag header. Tag header sendiri dapat kita katakan sebagai sebuah tag elemen yang dimana kontennya tersebut berisi atau terletak pada bagian paling atas dari suatu website, yang terkadang header sendiri terletak setelah navigasi bar. Di dalam tag header sendiri saya menggunakan div element atau elemen div yang memiliki fungsi hampir mirip sama dengan section. Ia tidak muncul secara langsung dalam suatu website, namun div digunakan untuk memberikan atau membagi beberapa kelas konten dalam cakupan yang lebih kecil. Dan memiliki atribut kelas yang akan saya gunakan kembali dalam penjelasan CSS selanjutnya. Kemudian setelah tag div ada tag image. Tag image sendiri secara singkat
atau yang berarti gambar merupakan tag yang mempresentasikan gambar atau pemanggilan gambar dengan menggunakan value berupa source yang digunakan untuk memanggil dari gambar tersebut. Kemudian ada alt atau alternatif yang dimana digunakan apabila gambar tersebut tidak bisa terlampir dalam suatu website. Jadi apabila gambar mengalami error, maka akan muncul tulisan main page picture sesuai dengan apa yang ditulis di dalam value alternatif. Kemudian ada kelas selanjutnya, tag div. Kelas selanjutnya adalah div class content yang memiliki kelas berbeda dengan kelas tag div sebelumnya, di mana dalam tag div class content ini memiliki tag P yang berarti paragraf. Sesuai dengan namanya, tag ini digunakan untuk memberikan atau memasukkan paragraf dalam suatu dokumen. Di dalam tag P sendiri terdapat tag I atau italic. Sesuai dengan namanya juga, tag italic digunakan untuk memberikan tulisan menjadi miring. Kemudian selanjutnya ada tag BR atau break line, di mana tag ini digunakan untuk mengindikasikan bahwa tag paragraf yang ada di atas akan berpisah dengan tag paragraf yang ada di bawah. Kemudian selanjutnya terdapat tag div dengan kelas yang berbeda, yaitu button atau button underscore star, yang saya gunakan untuk mengisi tag A dengan have nama dokumen setelahnya dengan kelas button star. Tag div ini akan saya gunakan untuk memberikan aksen berupa button atau sebuah tombol yang dalam preview tadi merupakan button dengan tulisan get started. Kemudian selanjutnya terdapat section terakhir yang berisi dengan tag footer. Jadi tag footer ini merupakan tag yang berkebalikan dengan tag header sebelumnya. Apabila tag header merupakan tag pembuka atau tag yang biasa terletak pada awal website, maka tag footer merupakan tag yang berada pada akhir website yang biasa digunakan oleh beberapa orang atau hampir banyak orang untuk sebagai tempat dituliskannya copyright. Kemudian dalam tag footer terdapat tag heading 4 juga, tag yang sama dengan tag heading 1 sebelumnya namun memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian di dalam tag H4 ini terdapat copyright dan sebuah elemen yang bertuliskan dan copy titik koma. Jadi karakter ini atau elemen ini mempresentasikan copyright. Kemudian dokumen ini ditutup dengan tag penutup HTML. Baik, kemudian kita akan berlanjut kepada menu page yang setelahnya, yaitu questionnaire study, di mana page ini memiliki hampir keseluruhan mirip dengan tag home atau page home sebelumnya. Jadi kita akan melewati atau melompat beberapa bagian yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada page questionnaire study ini, yang membedakan adalah terdapat tag div kembali dengan kelas yang saya namakan sebagai form underscore content yang berisi dengan tag form. Tag form sendiri adalah sebuah tag atau elemen yang mempresentasikan dari sebuah form yang bisa kita isi sesuai dengan value yang telah diberikan. Di mana terdapat value action di sini. Value action di sini dimaksudkan bahwa apabila form ini telah selesai diisi dan apabila pengisi telah menekan tombol submit, maka data-data yang telah diisi tersebut akan dikirimkan kemana. Setelah tag form terdapat tag label. Tag label sendiri merupakan sebuah tag atau elemen yang mempresentasikan caption atau tulisan dari sebuah input dengan memiliki value for yang berhubungan langsung dengan ID yang terdapat di bawah sini. Kemudian terdapat tag input. Tag input ini merupakan tag atau elemen yang mempresentasikan dari tipe data yang digunakan dalam suatu input yang berhubungan langsung dengan tag from sebelumnya. Terdapat value type berupa text yang bisa kita katakan bahwa input ini dapat kita isi dalam format teks. Selanjutnya
Untuk label for tempat lahir memiliki kesamaan dengan tag label for nama sebelumnya. Kemudian kita langsung berlompat pada tag label for jenis kelamin. Terdapat tag select di sini, maka tag select di sini merupakan tag atau elemen yang mempresentasikan dari sebuah pilihan yang dapat kita pilih. Pilihan tersebut memiliki jumlah minimal 2 dan maksimal lebih sesuai dengan seberapa banyak option yang diberikan. Kemudian setelah tag select ada tag option, yang ini berhubungan langsung dengan tag select sebelumnya, yang merupakan tag yang digunakan untuk memberikan opsi kepada para pembuka website untuk memilih. Dimana option pertama ini saya berikan value hidden yang saya gunakan untuk menyembunyikan dari kedua option yang ada. Jadi kedua option tersebut akan muncul apabila select atau input select tersebut diklik oleh pengunjung website. Kemudian kita berpindah pada div selanjutnya dengan class button. Ini memiliki kesamaan dengan div class button start sebelumnya, namun perbedaannya hanyalah pada link href yang digunakan. Pada button previous atau sebelumnya maka akan mengarah kepada page home, kemudian pada button next akan mengarah pada page setelahnya. Kemudian kita langsung melompat pada page program studi. Kurang lebih page program studi memiliki struktur dokumen yang sama seperti dokumen-dokumen sebelumnya, hanya saja terdapat satu perbedaan dalam form yang ada. Form tersebut merupakan pada label for semester dengan input type radio. Jadi type radio ini memiliki fungsi untuk memberikan beberapa pilihan kepada pembuka website. Jadi apa perbedaan dari type radio dan type select? Kalau apabila type select, ia berada dalam sebuah kotak yang apabila kita klik maka pilihan atau opsi-opsi yang diberikan akan muncul. Sementara pada type radio sendiri, pilihan atau opsi yang akan dipilih oleh pengunjung website akan langsung muncul secara langsung di dalam website. Selanjutnya kita melompat kepada page berikutnya, yaitu jenis pekerjaan. Kurang lebih page dari jenis pekerjaan ini memiliki kesamaan dengan page-page sebelumnya, hanya saja ada salah satu tag yang belum sempat saya jelaskan, yaitu adalah tag B. Tag B di sini berarti bold yang bermaksud untuk memberikan aksen kepada tulisan yang berada di dalam teks tersebut untuk menjadi tebal. Baik, untuk page selanjutnya kita akan membahas mengenai page soft skill. Pada page soft skill ini terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan dari page-page sebelumnya, yaitu terdapat pada tag div class from container yang saya ubah di sini. Kemudian terdapat tag from yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada tag table. Tag table sendiri digunakan untuk membuat sebuah table yang berisi beberapa data dalam suatu website. Terdapat value width yang berarti kelebaran dari table tersebut adalah 500 pixel. Setelah tag table terdapat tag tr atau table row yang mempresentasikan sebuah baris dari table yang telah dibuat. Kemudian di dalam tag table row atau tr terdapat tag td. Tag td di sini berartikan sebuah tag atau elemen yang mempresentasikan data dari sel-sel yang terdapat pada sebuah table. Baik, kita berlanjut kepada page terakhir, yaitu page informasi tracer study. Kurang lebih page ini memiliki kesamaan dengan page-page sebelumnya, hanya saja ia memiliki perbedaan pada tag table pada page sebelumnya. Pada tag table ini memiliki value border dengan nilai 1. Jadi value border di sini mempresentasikan atau mengartikan ketebalan dari border table yang ingin dibuat. Kemudian terdapat cell spacing dengan value 0
Jadi cell spacing ini mempresentasikan atau mengartikan dari jarak antar sel. Kemudian terdapat cell padding dengan value 0. Jadi cell padding ini memiliki fungsi untuk memberikan padding pada tiap masing-masing sel. Kemudian dilanjutkan kepada T-head atau table head yang dipresentasikan atau diartikan sebagai kepala dari sebuah table. Jadi row yang terdapat pada paling atas itu merupakan T-head. Dilanjutkan terdapat tag TL atau table row yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan pada tag TD atau table data dengan value call span. Call span di sini dimaksudkan sebagai kolom span yang diartikan bahwa kolom yang terdapat pada baris pertama yang berjumlah 2. Jadi terdapat 2 kolom pada baris pertama akan saling bergabung. Dia tidak terpisah menjadi 2 kolom, melainkan menjadi 1 kolom dengan 1 data yang sama, yaitu questionnaire study. Oke, kita berlanjut kepada pembahasan file CSS dari website HTML dan CSS yang telah saya kerjakan, dimana dari file CSS ini dimulai dengan tanda bintang. Jadi tanda bintang ini mempresentasikan bahwa seluruh value yang terdapat dalam kurung kurawal bintang ini akan berpengaruh pada seluruh dokumen. Value padding dan margin dengan nilai sama dengan 0 ini digunakan agar struktur dari website yang akan dibuat tidak akan mengikuti struktur original website pada umumnya. Jadi kita bisa mengedit atau memberikan jarak sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya terdapat value list style dengan nilainya none. Dimaksudkan di sini apabila terdapat list apapun pada struktur dokumen dapat berupa button ataupun angka, ia akan secara otomatis menghilang. Selanjutnya terdapat text decoration dengan nilainya 0. Jadi value ini digunakan untuk secara spesifik kepada tag A yang memiliki dekorasi secara otomatis garis bawah berwarna ungu. Maka apabila kita memberikan nilai none, garis bawah tersebut akan menghilang. Selanjutnya terdapat scroll behavior dengan nilai smooth. Di sini adalah sebuah value yang secara spesifik akan memberikan kesan lembut ketika kita men-scroll dokumen tersebut ke bawah. Selanjutnya kita berlanjut pada body. Body di sini dapat mempresentasikan dari tag body yang kita panggil dari file HTML sebelumnya. Maka value apapun yang terdapat di dalam kurung kurawal dari tag body ini akan berpengaruh pada tag body itu sendiri. Terdapat value width yang berartikan bahwa lebar dari dokumen tersebut saya memberikan nilai 100%, dan kemudian terdapat height atau ketinggian atau panjang ke bawah secara vertikal dari website tersebut saya memberikan nilai 100%. Kemudian terdapat background color. Jadi value ini digunakan untuk memberikan warna background pada tag yang dipanggil. Saya memberikan warna white. Kemudian font family. Jadi font family ini merupakan suatu value yang digunakan untuk mengubah seluruh kata yang berkaitan dengan tag yang dipanggil agar sesuai dengan font, jenis font yang kita gunakan. Baik, kita lanjut kepada navigasi bar atau navigation bar, di mana dari navigation bar ini sendiri dimulai dengan tag nav atau navigasi yang telah kita bahas pada dokumen HTML sebelumnya. Ia memiliki value width berupa 100% atau lebar dari nav tersebut 100%, dengan height atau ketinggian sebesar 5%. Kemudian terdapat padding dengan nilai 5 pixel 0 pixel. Jadi padding sini diartikan sebagai sebuah jarak dari tag navigasi dengan konten yang berada di dalam tag tersebut. Jadi 5 pixel ini menginterpresentasikan jarak atas dan bawah, kemudian 0 pixel ini mempresentasikan jarak antara kiri dan kanan atau sebaliknya.
Kemudian kita lanjut kepada pemanggilan selanjutnya, yaitu section nav ul. Jadi penggunaan spasi pada file CSS digunakan untuk memanggil bagian tag yang berada di dalam suatu tag. Jadi misal kita panggilkan tag section yang di dalamnya terdapat tag nav, kita panggil kembali tag ul. Dalam tag ul sendiri saya berikan margin dengan value 15 pixel, 0 pixel, 15 pixel, 35 pixel. Jadi value margin sendiri ini digunakan untuk memberikan jarak konten dengan menggunakan value bisa berupa margin top, margin right, margin bottom, atau margin left. Sementara penulisan seperti ini dapat kita presentasikan sebagai 15 pixel sebagai margin top, 0 pixel sebagai margin right, 15 pixel ini sebagai margin bottom atau margin bawah, dan 35 pixel sebagai margin left atau margin sebelah kiri. Kita lanjutkan kepada pemanggilan selanjutnya, yaitu section nav ul li. Jadi kita akan memberikan editan kepada tag li sebelumnya. Di sini terdapat display di sini memiliki value berupa inline block. Jadi masing-masing dari tag HTML memiliki display mereka masing-masing. Untuk li sendiri saya gunakan display inline block agar list-list yang awalnya dia menyusun secara vertikal akan berubah menjadi horizontal. Kemudian ditambah dengan margin inline atau jarak antara kata masing-masing kata yang terdapat pada list tadi sebesar 15 pixel dengan font size yang merupakan value yang digunakan untuk mengatur besar dari suatu font. Saya memberikan nilai 16 pixel. Kemudian kita selanjutkan pada pemanggilan seterusnya, yaitu section nav ul lia, di mana dari tag pemanggilan a atau tag pemanggilan link ini saya ubah warna fontnya menjadi warna putih menggunakan value color. Kemudian selanjutnya pada pemanggilan terakhir, yaitu section nav ul lia titik 2 hover. Jadi titik 2 hover ini digunakan untuk memberikan efek tambahan kepada button yang telah kita buat atau order list yang telah kita buat sebagai navigasi bar. Dimana di sini kita mengatur sebagai cursor dengan nilai pointer. Jadi cursor sendiri bisa kita artikan sebagai penunjuk yang biasa kita gunakan ini. Maka apabila dia menunjuk dari salah satu link A atau tag A yang terdapat pada navbar, cursornya akan berubah menjadi pointer. Kemudian dengan color, dengan warna yang sama yaitu putih, dengan tambahan text decoration underline. Jadi apabila cursor ini diarahkan kepada tag A yang terdapat pada navigasi bar, maka akan memberikan efek berupa garis bawah berwarna putih. Kemudian kita lanjut pada CSS selanjutnya, yaitu bagian konten, di mana terdapat beberapa value yang sama, jadi mungkin akan saya lewatkan saja. Kemudian kita berlompat kepada section.content p yang akan berpengaruh kepada tag p dari seluruh dokumen HTML sebelumnya, di mana terdapat text align dengan nilai justify. Jadi value text align ini akan memberikan susunan dokumen sesuai dengan nilai apa yang dipilih. Terdapat left, right, justify, atau center. Kemudian selanjutnya terdapat line height dengan nilai 25 pixel. Jadi line height ini merupakan value dalam CSS yang digunakan untuk mengatur jarak antar masing-masing baris kata, dimana saya memberikan value-nya sebesar 25 pixel. Kita berlanjut kepada selanjutnya, yaitu font weight dengan nilai bolder. Jadi font weight sendiri merupakan sebuah value yang memberikan efek dari font tersebut akan memiliki ketebalan seperti apa. Dengan nilai di sini bolder atau cukup tebal atau lumayan tebal, maka font yang terdapat pada
class button underscore star akan terlihat lebih tebal. Kemudian terdapat value border dengan nilai non. Jadi value border di sini menginterpresentasikan bahwa dalam class.button star ini tidak terdapat garis border. Kemudian kita lanjut pada value selanjutnya, yaitu border radius sebesar 8 pixel. Jadi border radius merupakan sebuah value yang digunakan untuk mengatur sudut kemiringan dari ujung border. Apabila kita memberikan 8 pixel, maka sudut dari masing-masing border tersebut tidak kotak, melainkan akan berbentuk sedikit lebih bulat. Kemudian kita lanjut pada value selanjutnya di sini, yaitu transition sebesar 0,5 second, di mana value transition ini sendiri memiliki arti apabila button star tersebut diarahkan menggunakan kursor, maka akan terjadi transisi selama 0,5 detik yang akan berhubungan dengan pemanggilan selanjutnya, yaitu a titik button underscore star hover. Memiliki background color yang saya ubah sedikit menjadi lebih gelap dengan color huruf atau font dengan tetap berwarna putih dengan cursor pointer. Jadi apabila cursor ini diarahkan kepada button tersebut, maka akan mengubah warna dari button tersebut menjadi lebih gelap. Lanjut pada value selanjutnya atau properti selanjutnya dari CSS, yaitu di sini memiliki box sizing dengan nilai border box. Jadi box sizing di sini memiliki fungsi untuk mengatur ukuran dari sebuah box CSS. Jadi border box sendiri ini mengartikan bahwa lebar dan tinggi dari sebuah box atau border box tersebut berdasarkan dari padding dan bordernya, namun tidak termasuk dari margin yang digunakan. Kemudian pada properti border di sini terdapat satu pixel solid dengan warna yang telah ditentukan. Maksudnya seperti apa? Jadi border pada satu pixel ini mempresentasikan ketebalan dari border tersebut, yaitu 1 pixel solid yang mempresentasikan dari garis border tersebut adalah solid, kemudian dengan warna dari border tersebut. Kemudian terdapat border width. Jadi border width sini adalah properti yang digunakan untuk mengatur ketebalan dari border tersebut, yang saya gunakan dengan nilai 1,5 pixel. Outline di sini merupakan sebuah properti yang digunakan untuk mengartikan outline atau garis terluar dari tag yang kita panggil, di mana saya memberikan nilai non atau tidak ada. Kita lanjut kepada bawahnya, yaitu pemanggilan input focus, di mana ini berartikan bahwa apabila cursor telah dipencet atau ditekan pada input, maka border color atau warna dari border tersebut akan berubah menjadi lebih gelap. Baik, kita lanjut kepada dua properti terakhir yang akan saya bahas. Properti tersebut merupakan display flex atau berarti fleksibel di sini. Maksudnya fleksibel di sini apa? Jadi kelas yang dipanggil button underscore submit ini akan memiliki fleksibel atau bebas, dapat kita ukur secara bebas karena memiliki bentuk yang fleksibel atau dinamis. Kemudian di bawahnya terdapat dua properti, yaitu justify content dan align content. Jadi kedua properti ini merupakan properti CSS yang dapat membantu kita mendistribusikan item-item di dalam suatu tag pemanggilan. Jadi keduanya dapat mengontrol bagaimana item diposisikan secara horizontal maupun vertikal. Baiklah, tadi merupakan penjelasan singkat dari saya mengenai hasil pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah konsep pemrograman. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada
Pak Syawal Aprian STMT selaku dosen mata kuliah praktik konsep pemrograman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan website HTML dan CSS yang telah saya buat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.